Oke, sesuai judul, kita akan membahas apoteker. Siapa sih apoteker? Apa sih dasar hukum apoteker ada di Indonesia? Untuk mengawali pembahasan kali ini, perkenalkan, saya Angga Abiantoro. Saya adalah seorang apoteker yang berpraktik di apotek swasta atau apotek mandiri dalam 2 tahun terakhir ini. Yang pertama adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang kesehatan. Pada undang-undang tersebut, pada pasal 11 disebutkan bahwa tenaga kesehatan dikelompokkan ke dalam berbagai jenis A sampai M, dan tenaga kefarmasian terdapat pada poin E. Kemudian, pembahasannya adalah jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kefarmasian sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 huruf E terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Kemudian, berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian. Tenaga kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Sedangkan apoteker sendiri adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Berdasarkan pengertian sebelumnya, dapat dipastikan bahwa seorang apoteker adalah seorang sarjana farmasi. Jadi, jika ada teman-teman yang ingin mengetahui kepastiannya, apakah seorang apoteker boleh berasal dari ahli jenjang, misal sarjana A atau sarjana prodi B, pengen menjadi apoteker, apakah bisa? Jawabannya adalah jelas tidak. Oke, jadi apoteker hanya berasal dari sarjana farmasi. Oke. Kemudian, jika teman-teman merasa sudah lulus strata 1 atau strata 2 yang bukan farmasi, ingin menjadi apoteker dan ingin menjadi apoteker, maka jawabannya adalah harus mengulang dari mahasiswa baru di prodi farmasi. Setelah lulus sarjana farmasi, teman-teman akan disebut sebagai tenaga teknis kefarmasian berdasarkan peraturan yang berlaku sekarang. Untuk menjadi seorang apoteker, teman-teman harus melanjutkan pendidikan lagi, yaitu untuk saat ini masih 1 tahun pendidikan, semester pertama pendidikan secara teori, dan pada semester selanjutnya mendapatkan praktek kerja profesi apoteker, yaitu sejenis PKL gitu, PKPA, praktek kerja profesi apoteker. PKPA ini setiap kampus memiliki kebijakan masing-masing, tapi pada umumnya akan disediakan tempat PKPA antara lain Dinas Kesehatan, Puskesmas, apotek, rumah sakit, kemudian PBF atau pabrik besar farmasi, yaitu distributor, kemudian juga di industri farmasi sendiri. PKPA ini bisa saja kita mendapatkan 2 atau 3 tempat yang berbeda, tergantung kebijakan kampusnya masing-masing. Jadi, jika teman-teman ingin melanjutkan pendidikan ke profesi apoteker, pastikan teman-teman mendapatkan PKPA di mana saja. Dan untuk memvalidasinya, teman-teman bisa bertanya ke mungkin orang yang sedang kuliah di sana, atau mungkin teman yang sudah kuliah di sana, atau alumni-alumni di kampus tersebut. Nggak apa-apa, nggak usah malu-malu, karena demi pendidikan yang kita dapatkan, kita bayar, kita harus mendapatkan sesuai yang kita inginkan. Setelah teman-teman memilih kampus atau universitas untuk menempuh pendidikan profesi apoteker selama 1 tahun atau kurang lebih 2 semester, teman-teman akan melakukan atau menghadapi namanya ujian kompetensi apoteker atau disebut juga UKAI. Dan jika teman-teman sudah dinyatakan lulus UKAI, teman-teman akan melaksanakan sumpah. Nah, dengan terlaksananya sumpah tersebut, teman-teman sudah memiliki jabatan sampai akhir hayat sebagai apoteker yang sah secara agama, secara negara, dan itu akan terkandung di dalam lahir batin teman-teman sampai akhir hayat. Demikian pembahasan untuk kali ini. Untuk kedepannya kita akan membahas tentang di mana sih apoteker bisa berpraktik,
di mana sih apoteker bisa bekerja berdasarkan peraturan undang-undang dan atau peraturan pemerintah yang berlaku di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.